Nah temen gue ini kan nyuci di tempat wudhu kan. Pas kita lagi mau keluar, itu ada itu ada pocong warna merah di belakang pojokan. Nah, jadi itu dulu kan gue pernah pesantren, yang lo tau kan, di daerah Bogor. Jadi ada bacaan itu tuh emang bacaan kalau kita sehabis setiap sholat pasti kita bacaan itu, kayak gitulah intinya. Wiridnya ya. Wiridnya, tapi emang kayaknya tergantung keyakinan orang sih gitu loh. Ini diyakinnya buat apa nih? Buat tujuannya. Buat misalkan buat apa? Nah orang ini kayaknya gitu loh, dia mungkin pernah merasa terbuli kayaknya gitu ya. Gue nggak tahu juga sih latar belakangnya kenapa dia bisa melakukan itu gitu. Terus udah gitu, dia ngelakuin itu. Jadi dia malam-malam selalu baca bacaan itu dengan tujuan dia dapat ridho ya. Iya, dengan tujuan dia mau cari ilmu lah di bacaan itu. Terus dia menggunakan jadi perantaranya itu di lewat cincin. Lewat cincinnya dia itu lewat giok ya, dia lewat giok, lewat batu cincin, lewat batu akik, dia lewat situ. Bener dapet, tapi mungkin terlalu besar kekuatan si makhluk ini nih. Jadi yang masuk ke sini. Nah dia nggak mungkin antara jiwanya dia terlalu sombong mungkin nantinya. Jiwanya dia bukannya nanti, jiwanya dia mungkin terlalu sombong kali ya kayaknya. Udah sombong duluan. Jadinya jumawa duluan. Nggak sinkron antara yang masuk sama di dalam badannya dia nih. Pas tabrakan yang kena ke otaknya. Jadi wah ini anak kenapa nih gitu, kadang-kadang ayo berantem kamu gue kayak gitu tiba-tiba aja. Tapi ya beberapa ustadz udah ada yang tahu, wah ini anak nih kayaknya maksudnya berantem sama gue tuh masih waras tuh? Apa selalu tiba-tiba kayak gitu? Selalu tiba-tiba aja kayak gitu, suka-sukanya dia aja. Ribut gak? Ya gitu kan bingung dengan kayak beneran ngajak ribut ya? Iya, terus ya enggak lah ngapain gitu, gue malu gak ada masalah gitu kan, ngapain gue ribut gitu. Tapi ada beberapa yang ayoin gitu loh. Ya ribut ya kalah, bener. Emang bener menang yang si orang ini. Tapi misalnya dia kayak lo nih nolak gitu ya kan. Kalau nolak, dia gimana tuh? Maksudnya? Misalnya kan, ayo ribut tapi ngapain ribut? Ya udah nggak ribut gitu. Cuma beberapa ada yang ayoin. Tapi emang bener kalah sama dia. Terus bukan gitu. Ada beberapa ustadz yang kayak tahu anak nih kayaknya main-mainan nih gitu. Bener lah akhirnya dihilangin. Mungkin ya gue gak ngerti juga ya cara kerjanya gimana. Pokoknya pas udah habis dihilangin, dia jadi kayak agak kena mentalnya. Down syndrome. Enggak juga sih, dibilang autis enggak juga. Cuma bolot. Jadi kayak agak-agak bolot. Orangnya jadi kayak kebanyakan bengong gitu ya. Enggak, gini lebih kayak suka ngomong sendiri. Terus kalau ngomong lantur kemana-mana, tapi masih normal. Lo kalau ngajak dia ngobrol normal, cuma kadang-kadang kalau dia diam sendiri nih, lagi diam, ntar ngomong sendiri. Terus kayak ntar tiba-tiba kita lagi ngapa-ngapain, dia ikut-ikut ngobrol. Terus ntar dia ngobrol sendiri sama yang lain, kayak gitu. Ngobrol sendiri tiba-tiba misalnya JB nih. Iya, misalnya kita lagi pada ngumpul nih bersepuluh gitu, terus ada dia ikut-ikutan ngobrol. Kita kan tetap kita ngerespon gitu. Cuman ntar dia tiba-tiba diem, ntar dia ngobrol sendiri sama yang lain gitu. Bahas topik sendiri tapi kayak ngobrol sama otaknya sendiri gitu. Kayak gitu ya. Nggak autis, beda sama orang autis gitu. Gue juga kayak ngobrol sama seseorang gitu kali ya otaknya. Beberapa kali gue sekolah ketemu temen yang autis, nggak begitu gitu loh. Kalau orang ini beda, ini bukan autis. Tapi kayak kena aja gitu otaknya. Otaknya sih yang kena. Jadi kayak dia maunya dia aja gitu, dia mau ngapain. Dia mau ngomong sama siapa ya semua maunya dia aja. Ibarat tuh dia pas lagi misalnya nongkrong JB nongkrong di satu circle nih, kayak pas lagi ngobrolin apa, dia punya circle ngobrol sama circle lain gitu ya. Iya kayak gitu. Nggak ngerti gue kenapa dia bisa begitu, tapi kalau menurut kita semua yang anak di pesantren kayaknya kena nih anak nih gitu loh. Nih anak kayaknya kena nih karena dulu nggak kuat, mentalnya dia nggak kuat sama yang dimasukinya gitu. Lagian emang di pesantren itu apa ya? Macam ragam anjir. Yang maksudnya namanya pesantren. Nah, iya ragam ya. Ragam sih. Namanya pesantren emang pasti begitu gitu loh. Emang maksudnya emang ada pasti aja ya. Iya, emang pasti ada aja kelakuannya, ada aja
makhluk-makhluknya kayak pernah ada. Jadi Enggak apa pandangan kayak selalu safe dengan hal itu. enggak. Ternyata kadang-kadang lebih Iya. lebih ekstrim ya. Jadi Sometimes ada ustadz gua, dia ini lagi sholat tahajud. Ya, sholat tahajud jam-jam 2, setengah 3 gitu kan. Lagi sholat tahajud. Di mana, di masjid apa di? Iya, di masjid. Jadi ini pesantren. Iya, jadi ini masjid yang dimana dipakai biasanya buat anak-anak cowok sholat Jumat, atau kalau cowok lagi, pokoknya ini buat cowok lah ya gitu lah. Jamaah lah Iya. ya. Karena cowok sama cewek kan Beda. kalau beda kan. Terus pas udah dia lagi sholat, itu jadi dari balik lorong gitu, lorong panjang, ada yang la ilaha illallah. Udah denger nih. Iya, dia dengar. Jadi dia lagi atahiyat kan. Terus tiba-tiba ada yang kayak la ilaha illallah. Tapi gede suaranya, loh, illallah gitu. Dan suara kakinya itu gede kayak dung. Langkahnya ya? Iya, kayak suara ngejetak lantai itu kenceng banget gitu. Oh iya, bener-bener terasa kayak Iya. orang lagi gotong mayat ya. Iya, terus dia kayak nggak mungkin dong pagi-pagi gitu kan. Pas dia udah mau assalamualaikum, itu yang nganterin itu jenazah, dan yang nganter itu ada 4 orang. Itu di depan dia. Oh, dia akhirnya lihat nih. Iya, jadi pas dia begini, itu di sini tuh langsung ada orang, langsung ada. Selesai sholat. Iya, langsung ada orang, pokoknya langsung ada makhluk lah. Set, siapa nih gitu? Dibuka sama dia, mukanya dia sendiri. Look, kalau orang bilang sholat tahajud banyak yang nggak mau karena begitu, ya itu beneran gitu loh. Tapi lo tetap harus sholat tahajud sih kalau lo masih sholat tahajud gitu ya. Apa kalau lagi ngejalanin gitu, cuma ya emang suka kadang-kadang nggak begitu gitu. Apalagi namanya pesantren ya, yang dimana yang kayak gitu-gitu hal lumrah gitu. Tapi ustadz gua yang ilmunya terbilang lumayan tinggi, lari. Maksudnya ngamalinnya maksudnya cukup soleh ya. Lari. Dia ketemu gitu, lu gimana nggak lari? Itu di jenazah yang bawain 4 orang ini nggak tahu siapa, makhluk badannya gede-gede, hitung semua, dibuka itu muka lu gimana nggak lari? Iya, Ya pasti lari ya anjir. Karena gini deh, kalau aja kok ya kita nih yang sholat mungkin masih bolong-bolong. Iya, pasti. Itu aja ngeliat yang makhluk bener kadang masih lari gitu kan. Iya. Ini ngeliat pocong tapi mukanya lu. Itu begini mak. Itu tuh ibaratnya cuma diingetin doang kan. Nah, itu jadi ada lagi cerita di mana ustadz itu yang diceritain itu pernah ribut sama jin. Oh. Jadi kayak ada jin itu katanya kiriman dari warga-warga kampung daerah dekat pesantren gue. Gak suka sama pesantren. Gue suka sama pesantren gue. Karena gak tahu tuh. Nggak tahu caranya kenapa. Dikirimin lah, berantem tapi jangan kalau lo pikir kayak berantem manusia, enggak. Dia berantem kayak emang pakai doa, ntar dilempar pakai doa. Ya inilah berantemnya roh antar roh lah. Iya, pakai doa dilempar. Tapi dampaknya itu di dunia nyata, bukan di dunia nyata ya. Di pas kita lagi ngeliat dia lagi berantem itu lantai pada retak anjir. Oh iya. Iya. Sampai segitu. Jadi pas dia kayak itu beneran, itu asli, itu beneran dia beneran pecah. Kayak yang di sinetron Indosiar. Nah, jadi lantai-lantai yang pecah-pecahnya itu sampai sekarang itu nggak dibenerin, sengaja kayak buat monumen. Okay. Nah, itu emang ingat aja. Ya, itu emang banyak kayak lantai yang dibikin buat kursi gitu, ada 4 biji bentuk letter setengah U gitu. Emang itu buat anak-anak duduk, apalagi baca-baca, apalagi makan dari kantin. Makanya di situ, tapi itu emang pada hancur. Tembok-tembok ya. Bukan karena gempa, mana ada gempa dan lantai. Iya, lantai maksudnya. Lantai yang kayak buat dari tembok gitu tuh maksudnya. Oh iya. Lantai WC. Iya, gitu-gitu. Itu beneran emang pada retak-retak semua. Berarti kayak satu orang lawan Dan banyak. Pas terakhirnya, enggak, emang by one. Katanya by one. Emang katanya pas sudah terakhir itu emang kayak sempet lemas, terus kayak ngeluarin darah. Tapi nggak ada yang mukul. Tapi pas hidup, gitu. Itu darahnya keluar. Anjing kayak ini anjir, kayak apa? Kayak Harry Potter ya. Di Jojo. Iya, pakai stand. Anjir gue. Kok bisa gitu. Dan itu kan di luar nalar manusia yang kayak kita gini kan. Nggak mungkin lah gitu. Ya kalau misalkan emang nggak percaya, ya cobain aja gitu. Lu masuk pesantren pasti bakal ada yang aneh-aneh begitu gitu. Kalau masuk pesantren dong kayak nggak semua nggak bisa lihat iya ya. sih. Tapi tapi jangan sampai melakukan ritual itu sih. Iya. Maksudnya ya yang normal-normal aja kan. Iya, manusia aja lah. Terus yang lucunya itu yang letak itu kejadiannya setelah dia ngelihat jenazahnya dia. Enggak, sebelumnya lagi. Jauh sebelumnya lagi. Oh, tiba-tiba setelah ribut itu ada itu. Iya. Enggak, jadi
ribut duluan sebenarnya. Beberapa tahun kemudian dia baru ngelatih itu. Udah lama. Berarti kayaknya nggak ada ini ya, nggak ada. Itu dan itu kejadiannya pas pesantren itu baru-baru dibikin. Yang mana yang retak itu? Ya, yang retak itu. Jadi masih tahun-tahun 2000 ke bawah, tahun 90-an. Oh iya sih, biasanya ada yang pembangunan kayak gitu Pak, mau apapun bisa ada yang setuju kan. Horor yang dia ngeliat itu tuh tahun 2000, sekitar 2000. Kalau kalau tahunan sih nggak mungkin ya. Soalnya itu katanya itu 2012 atau 2010-an gitu. Tapi udah lumayan sih. Walaupun lumayan tetep aja lo kalau misalnya ngeliat jenazah lo sendiri juga. Jadi dia mimpi lo pasti kaget gitu. Mimpi kaget gimana kayak. Ini sadar. Terus yang lucunya, namanya anak pesantren. Jadi anak pesantren angkatan gue itu bukan anak pesantren yang berawal dari latar belakang orang-orang bener. Tapi emang bener sih. Iya. Rata-rata orang pesantren itu adalah yang latar belakangnya emang rata-rata orang-orangnya hancur semua kan. Ya kayak orang tuanya kayak, aduh I can handle this. Iya. Terus kita berbuat yang emang tidak seharusnya di pesantren lah kayak gitu. Jadi yang kayak kita kabur lewat belakang. Kali, jadi ada kali gitu kan di belakang hotel gua, kita kabur, terus kita main biliar, kita minum-minum, kita ngerokok apa segala macam lah, begitu lah gitu kan. Jadi katanya ya, ini katanya yang punya pesantren, dia itu udah bikin kayak suatu apa ya namanya ya, barier gitu loh. Kekai. Iya, barier buat biar ada makhluk luar tuh nggak bisa masuk ke dalam. Nah tapi itu katanya pecah, pokoknya bolong lah, jebol gitu. Jadi itu banyak makhluk yang bisa masuk. Terus itu bolongnya karena ada keluar terus ngelakuin hal yang benar. Karena angkatan gua, terus karena angkatan di SMP, anak SMP junior banyak yang bawa laptop, bawa HP gitu. Ya intinya melanggar lah. Jadi kalau bawa HP doang dan laptop kayaknya enggak. Tapi dipakainya yang enggak benar. Iya, pokoknya dipakai yang enggak benar lah, jadi akhirnya pecah sendiri ya, gitu. Kalau anak warnet tuh ngumpul enggak tahu gitu ya. Terus udah karena gue nggak percaya kayak gitu kan, apa sih gitu, masa barrier pecah apa segala macam awalnya. Terus gue bilang sama temen gue, jadi temen gue mau mandi kalau nggak salah di malam, mau mandi apa mau nyuci gitu, gue lupa tuh, tapi di WC yang emang terkenal kalau di WC itu kalau lu udah malam mendingan lu jangan ke WC situ. Cuma gue namanya gue orang penasaran dari dulu kan, udah yuk kita kesana aja bro ya gitu, udahlah gue akan naik kan ke atas kan sama temen gue bertiga tuh gue mandi, teman gue nyuci, satu lagi nungguin doang main HP karena dia mau main HP sama dia mau ngerokok. Dan di zaman tahun gue masih pesantren itu gue Getrich itu masih rame-ramenya. Kalau lu pada tau game Getrich ya, jadi dia masih main Getrich itu 12 kayak gitu di WC, lu bayangin malam-malam. Udah selesai, gue udah kelar mandi, pas banget tuh gue kelar mandi, teman gue tinggal beberapa dikit lagi dia habis nyuci, dia mau ngejemur, temen gue juga udah kelar main Getrichnya, kan main Getrich 20 menit, 15 menit, 20 menit lah kayak gitu kan, satu game gitu. Dia keluar juga lah. Itu gimana ya? Itu keadaan lampu mati. Yang nyala tuh cuma WC doang gitu loh. WC yang nyala-nyala doang, WC yang buat dipakai temen gue ngerokok sama di WC yang dipakai buat sama gue mandi. Nah, temen gue ini kan nyuci di tempat wudhu kan. Pas kita lagi mau keluar, itu ada pocong warna merah di belakang pojokan. Jadi ini WC yang dipakai buat ngerokok ya di sini. Nah, ini ada tangga. Pokoknya tangga ini, jadi tangga ini tangga kecil doang. Nah ini tangga ini buat ke atas gitu loh. Tangga buat ke tempat orang-orang pada mau latihan apa dulu tuh ya, merpati putih, silat. Nah itu di situ tangganya. Biasanya orang-orang naiknya lewat situ. Nah ini ada pocong. Gue lari berdua sama temen gue. Itu tangga itu. Yang nyuci lu tinggalin? Enggak, lari aja bertigaan. Makanya ini dengerin dulu. Kita lari berduaan turun tangga. Jadi di tangga itu tuh minimal itu kayaknya ada hampir 25 anak tangga lah. Itu temen gue lompat dari lantai paling atas sampai langsung lantai bawah. Dan itu gak, gue tanya pas di kamar, lu gak sakit? Hah, emang kenapa? Kan lu tadi lompat. Enggak. Adrenalin, takut soalnya. Dia lompat anjing. Badannya itu segede lu, lebih gede lagi. Dia lompat bener-bener. Karena dia tahu kalau dia itu lari pasti gak bakalan cepet. Gak bakalan cepet. Jadi dia langsung kayak boom gitu. Itu beneran dia lompat ke bawah. Terus gue masuk kamar kan. Udah nih, nggak ada kenapa-napa. Udahlah kita pada ngobrol, ngomongnya segala macam, ngomong kata-kata kalimat sumpah serapah keluar semua lah itu kan. Nggak ngerti emang dasarnya Bogor itu kota hujan terus anginnya gede apa gimana. Itu tiba-tiba tuh di setiap kaca tuh ada yang ngetok. Jadi tuh kaca itu misalkan kaca itu
di setiap kasur itu di satu ruangan itu kaca itu ada misalkan anggap ada 10 atau 15 lah. Itu 15 kaca itu ada yang ngetok kayak ketok gitu ya. terus bunyi pohon. Oh pohon kali pohon gitu. Tapi temen gue bilang enggak dan positif ya. Ini kalau temen lu sosok positif ya. Enggak dan ini bukan pohon, ini pasti katanya gitu. Ya udah kita tidur gitu. Udah lah kita tidur. Itu keran dia soalnya saya nyala anjing Tiba-tiba kan gue bilang kata temen gue nih yang dia ngomong enggak dan itu pasti makhluk gitu kan. Yang tadi nih temen gue lagi dalam selimut dia bilang kan gue bilang dan iya ya udah selesai. Nah besokannya ada kayak malam Jumat gitu. Nah malam Jumat itu biasanya kita ramean lah cowok cewek ngumpul di masjid atas gitu lah. Nah gue punya adik kelas agak-agak autis, nggak mau ikut wirid. Jadi dia besok bisa langsung kabur ke kamarnya. Abis kita kelas kamarnya beda tuh sama kamar yang tadi. Beda dia kamarnya di atas dia kan kamar junior. Abis dia dari mana namanya dari atas dia turun ke bawah. Gue pada turun ke bawah. Gue ngelihat ini beberapa orang lihat sama ada asatis gitu ngelihat si asatis. Ya kalau juga asatis suka gue lah. Kan Ustadz asatis dong. Asatis ini pembantunya Ustadz. Oh, mudabir lah kalau ya udah beda-beda loh ngomong. Pengawas ini ya asrama ya. Pengawas asrama kan. Terus pas sudahan kita pada ngeliat dia tuh lari di tempat bener-bener lari dong di tempat sampai keringetan ngocor. Kayak udah larinya itu mungkin udah ada 5 km kali dia lari. Itu beneran dia lari banget terus tanyain, udah kamu kenapa? Bentar ini saya udah dekat es doger. Nah es doger itu bukan es doger, udah di dekat tempat dagang lah adalah di daerah atas itu di dekat Indomaret. Pokoknya dia udah lari, dibilang tuh dia udah nyampe situ larinya. Kenapa? Ini ada mbak ngagetin saya pikir cantik dan pas dia nengok mukanya hancur. Padahal itu dia lagi di tempat. Iya. Nah si mbak itu ada di bawah, penunggu bawah. Jadi tuh dia udah lari nyampe atas itu kan Indomaret kan katanya. Pas kita ke bawah gitu kita bilang udah gitu kata si atasnya juga udah. Kenapa kamu? Saya tadi lagi di kamar lagi tiduran tiba-tiba ada makhluk cantik banget pas saya samperin. Jadi gue lupa yang mana yang cantiknya bagiannya, pokoknya yang kanan tuh buruk, yang kiri cantiknya aja. Nah pas dia lagi bagian kayak Hudson gitu. Iya kayak Hudson lah. Jadi pas dia lagi bagian cantiknya nih pas dia nengok itu hancur katanya kan. Terus dia lari. Kenapa kok kamu bisa lari gitu? Iya, katanya saya nggak ikut wirid, makanya saya digangguin sama dia, katanya gitu kan. Jadi dia tuh seolah-olah dia tuh udah lari nyampe ujung, padahal dia masih lari di tempat. Jadi kayak ibarat kejebak di ruang waktu gitu. Iya. Akhirnya dibacain apa segala macam, udah kelar, udah di mana dia autis, terus dia bandel juga. Emang dia ini anaknya emang bandel. Udah autis bandel gitu kan. Terus gue tanya sama temen gue, emang ada ya makhluk itu? Katanya situ ada di bawah dan besok kesana nggak? Gue bilang gitu. Sekarang aja. Gue yaudah ya kalau gue ke bawah. Itu bangunan itu di mana lagi pengen dibikin tempat buat biar sholat Jumat bareng. Jadi kan sholat Jumat itu kan kalau buat cewek kan sunnah, ya kan? Bukannya haram kan, emang sunnah. Jadi boleh ubah lah. Iya, jadi udahlah, kira kita dibikin di situ. Emang itu buat tempat sholat Jumat cewek cowok juga kayak gitu. Jadi biar nggak cowok doang yang biar nggak cowok doang di atas, akhirnya dibikin di bawah dan dibikin kolam renang juga tuh di bawah. Gue cobain lah ke bawah situ kan bangunannya, jalan-jalan. Berarti masih kerangka gitu ya? Iya, masih botol-botol doang. Gue jalan-jalan, emang bener ada ternyata. Gue kira emang anak itu bohongan kan. Gue bilang, Pi lu ngeliat tuh? Ih, gue ngeliat dan yaudah. Mau Betul emang nungguin di situ ya? Iya, yaudah mau cabut apa sekarang? Yaudah ya cabut. Udah gue cabut. Karena gue mau mastiin doang anak ini ngomongnya bener apa enggak sih gitu. Maksudnya bener dong gue langsung tongolin gitu kan. Ya nggak salah sih gitu. Jadi bisa dibilang jinnya baik loh. Karena dia ngingetin anak bocah bandel kan. Iya, tapi dia iya sih. Dia kan buruk rupa. Karena kayak lu sih. Karena emang pernah gue tanya juga sama Ustadz di sana. Emang ada ya Ustadz makhluk itu gitu. Soalnya saya kemarin juga ngeliat gitu. Oh emang ada, dia emang selalu nunggu di bawah di dekat lapangan futsal, lapangan bola lah di bawah. Oh alah, emang kamu kemarin ngeliat di mana? Itu di bangunan ada. Oh ya udah gitu. Mau kesana lagi kita takutnya kenapa dia bilang kayak gitu. Ya enggak lah, insya Allah. Dia diem, tapi kalau ada yang bandel digangguin. Iya. Dan emang kalau malam-malam misalkan lu kayak mau ke bangunan itu, pasti ada dia. Tapi itu bangun kan tadi dia bilang asramanya
kamarnya dia tuh di atas tuh, berarti itu satu gedung sama lo dong? Jadi gini, bangunan di pesantren gue itu tuh menurun gitu loh, Bib. Oh iya. Ya, jadi ini bukit-bukit gitu. Iya, jadi ini gedungnya dia. Nah ini ada lagi kayak ruang lab. Nah ini WC. Turun tangga, ini gedung gua. Turun tangga lagi, itu ada lagi gedung lagi. Nah ini gedung senior lagi. Si yang kunti di situ tuh. Yang kunti di WC. Yang pocong di WC. Kalau yang si cantik ini di bangunan baru lagi. Jadi ada lagi bangunan baru gede lah pesantrennya gede banget. Terus gua kira tuh apa ya, kayak paling anak bohong gitu kan. Berarti benar, emang ada ternyata makhluk itu. Kayak gitu sih sebenarnya, cuma sebenarnya sih gitu sih sebenarnya kalau lagi pesantren, karena banyak makhluk yang lu tuh nggak tahu gitu loh. Ada ternyata ya gitu, tanpa lu pengen cari tahu gitu, kayak pocong kan lu nggak mau cari tahu. Sebenarnya gue juga nggak mau cari tahu kan. Nggak, kalau lu kan emang cuma kayak gara-gara aja. bukan cari gara-gara, gue lebih pengen tahu aja gitu, ada nggak sih. Ada ya gitu. Kayak kenalan, salah kan ya. Dan anjingnya itu gue pernah iseng waktu gue lupa berenam apa berdelapan gitu, mandi nggak di mana, kamar mandi cewek. Biasanya suka ada lo tau lah ya kan, suka ada celana dalamnya gitu. Ini ngomong temen gue nih nggak beneran ada aja lo nyari lo. Terus ya udah, tapi gue mandi aja ya. Oh ya udah, kalau lo nggak mau nyari gitu ya udah kita mandi lah. Apa gobloknya tanggal 8. Jadi kamar mandi itu misalkan ada 10 ya kan, kamar mandi ada 10 WC, kita mandi berdelapan. Itu bener-bener so temen gue bilang mandinya jangan mencah satu WC, harus per baris. Temen gue bilang gitu. Emang kenapa? Udah pokoknya per baris aja, dibilang gitu. Udahlah kita mandi kan. Yang cuma tahu rahasianya dia doang kayaknya. Ya nggak tahu gue, soalnya dia itu penghuni lama di pesantren. Dia itu udah dari SD. Nah kan gue baru masuk SMA kan. Terus udahan itu anjing dong, ada yang ngetok. Karena ada yang ngetok bukan di kamar mandi yang ada orangnya, tapi yang nggak ada orangnya. Kamar mandi paling pojok. Jadi kan kamar mandi kan kita ngambil dari paling kiri ke kanan kan. Itu ada semua tuh, pokoknya berdelapan. Berarti kan tinggal sisa 2 WC. Ada yang ngetok paling ujung, tapi ngetok dari dalam. Karena bunyi WC, kayak bunyi WC apa ya namanya, kayak seng ya nggak sih kalau WC. Bukan dia kayak besi gitu. Yang besi gitu tau sih, WC besi. Kayak yang kita cerita di podcast Saida itu kan. Itu kan bunyinya beda dari dalam sama dari luar. Karena kalau dari luar tuh kayak tipis, dari dalam kayak tebel. Gemah juga. Itu bunyi. Terus kita langsung, itu yang keran nyala tadinya pada mati, langsung pada buka. Lu denger kan? Goblok sih gue bilang, lu lagi mau nyamar di sini kan, gue tadi bilang jangan mencar. Nggak ada yang mencar anjing. Ya terus dia nggak tahu. Ini udah pada belum? Ya gue sikat gigi lagi. Ya udah tar aja sikat gigi gitu kan. Udah kita cabut kan. Untungnya masih sikat gigi, nggak lagi keramas ya. Iya. Benar, udah selesai cabut kan. Ketemu guru, apa ya sebutnya, bukan guru apa sih? Umi lah, makanya ketemu Umi. Yang dimana Umi ini tuh, Umi ini emang kita tuh gak ada yang seneng sama Umi ini. Karena kayak agak-agak sok-sok gitu lah dia. Ketemu lah kita kan, terus kayak pas mau salaman, apa nih salam-salaman? Saya punya wudu, kayak gitu dia bilang. Oh yaudah, cabut. Pas jalan, ini kayak sih ini udah plot twist sih, pasti orang-orang udah pada nyangka gitu. Gobloknya akan ketemu di kantin. Namanya Umi ini yang tadi di WC. Umi ini mau mandi, nggak tahu mau mandi, pokoknya nggak mau ngapain lah, dia lagi mau ke situ aja. Oh, jadi kayak double ganger gitu. Anjir. Terus kayak double ganger. Langsung ada yang ngomong. Kita nih ngelihat nih ada Umi ini di kantin tuh. Iya, tapi kita nggak mau mastiin. Jadi soalnya kita nggak mau tahu mana yang bener mana yang bukan. Udah kita besoknya nggak ada yang ngomongin lagi masalah Umi ini tuh. Kita mau ngomongin masalah WC aja. Uminya nggak ada yang ngomong. Karena emang bener kayak depan mata ya. Iya, udah gitu. Tapi yang pas lagi di kantin itu dia ngapain tuh? Lagi makan donat. Tapi ngobrol apa diem aja tuh? Lagi ngobrol sama tukang kantinnya. Wah. Berarti yang enggak benar berarti yang WC. Makanya kan kita bilang, kita nggak ada yang mau tahu kalian. Kalian jadi beli donat, ya nggak ngerti kan? Iya. Udah kita. Itu malam kan? Malam sore sih. Sore. Mau maghrib gitu. Anjir. Ya, kalau maghrib. Mau maghrib itu bukan mau maghrib jam 6, Pip. Jam 6 kan? Enggak, jam 5 lewat. Iya. Pokoknya itu kita tuh kalau maghrib itu pokoknya gue habis kelar pakaian itu jam menjelang petang. Jam 5.35 lah. Gue tuh kelar udah pakai baju itu 5.35 aja. Ya setengah 6 petang anjir, menjelang petang kan. Wah, itu anjing sih.
emang jam-jamnya kadang-kadang ada musibah sih. Saya ada gangguan, tapi masih bisa gitu. Saya punya wudhu. Dia bilang gitu, dia mau kena, tapi dia mau mandi. Terus dia bilang saya punya wudhu. Gue nggak tahu mungkin dia mau wudhu kali ya. Tapi gue sih mikirnya kayaknya orang mau mandi gitu loh. Tapi kayak lebih serem lagi pas dia ngetok dulu nih, ngetok dari dalam dia yang keluar. Kayak itu lebih shock lagi nih. Ya lebih shocknya gara-gara ada umi-umi lah di kamar mandi cewek. Iya, maksudnya ada umi-umi ini lu shock. Kan lu pasti ngibrit tuh. Kalau saya, tapi dia kayak cuma ngapain kalian di sini gitu doang kan? Yeah. Ngibrit, ngomong yang lain, ketemu lagi di kantin lebih shock lagi sih. Ya gue nggak tahu deh, gue itu langsung diem, langsung kayak, ini apa sih gitu. Terus gue kayak ngomong dalam hati anjir. Tadi mana yang bener ya kayak gitu. Terus gue ngomong sama temen gue kan, lu tadi udah dah, ayo udah ya. Karena temen gue juga ada yang mau ngomongin. Terus kalau yang paling ternyata nggak baik sih temen lu sih. Enggak, itu yang sama anak lama suka ngajarin yang aneh-aneh. Terus kalau yang paling kampret, momen dimana kalau kita lagi pengen nonton bareng. Jadi itu ada hari dimana kita bisa nonton bareng kayak film gitu loh. Nah film ini bisa milih kayak gitu, kayak penjara ya. Kan ada itu kayak gitu kan. Gue yang pesantren SMA gue juga gitu. Iya. Sosok watching movie, padahal malah tancap. Iya benar pakai yang buat proyektor kan. Emang proyektor bukan kayak lagi ya. Jadi kadang-kadang kan kita kan suka ada yang males kan, udah ngapain nonton gitu buat anak-anak SMP aja lah gitu, kita nggak usah. Pada cabut lah, ngerokok lah, apa misalkan pada keluar main warnet atau segala macam gitu. Balik kan suka jam 1 jam 2-an. Ya itu, kadang-kadang juga suka ada. Jadi kita suka ketemu orang siapa tapi bukan orang itu gitu. Nah nggak taunya banyak cerita. Emang itu ustadz katanya emang suka pada banyak ininya, banyak kembarannya di mana-mana. Jadi misalkan gue merokok di BTM malam-malam gitu, kan nggak ada ustadz yang lewat situ gitu mau ngapain gitu. Tapi besok aja ustadz itu tahu. Dan kita ngelihat ustadz itu lagi jalan kaki. Jadi kita bisa gitu, ngapain kamu kayak gitu. Pas besoknya kita balik, kita cari tahu nih ustadz itu kemarin di mana sih? Enggak, dia pulang ke rumah. Rumahnya itu di dekat pesantren. Di dalam lingkungan pesantren lah rumahnya. Tapi katanya dia lagi jalan kaki di dekat BTN. Jadi gitu. Maksud gue berarti ibarat nih Ustadz tuh kayak ya emang soalnya ya kayak dikasih. Iya, gue nggak ngerti. Ya buat ngawasin murid-murid yang kayak anda ini. Iya makanya begitu lah. Soalnya tuh kadang-kadang suka ada muncul di. Beda kan sama yang tadi ngeliat jenazah. Beda. Karena ustadznya itu beberapa udah banyak yang emang legend lah. Ini yang legend nih. Iya, ini yang legend doang. Kalau yang cupu-cupunya mah nggak bisa. Kalau yang ilmu tinggi bisa mereka. Lagi legend. Kadang-kadang aneh soalnya kita ngerokok nih sore-sore gitu. Lagi di warung yang emang bener-bener jauh banget dari pesantren. Itu ustadz tahu. Kamu kemarin ngerokok di ini enak ya? Rokok apaan aja? Digituin dong. Dia tahu gitu. Soalnya misalkan nggak ada yang lewat nih, tapi kok dia tahu gitu loh maksudnya. Kalau misalkan pun enggak, dia paling pakai mata-mata. Ya ngapain ngikutin kita pakai angkot gitu terus. Ini orang ngerokok gitu. Bukan sindikat soalnya kita ya. Iya, ngerokok doang gitu loh, kok dia tahu gitu loh. Kalau misalkan kita ngerokoknya di depan warnet, kan di dekat pesantren ada warnet gitu. Terus kita ngerokok di situ, kecium baunya oke gitu. Tapi ini jauh banget dan kita bawa baju ganti. Sampai seniat itu. Jadi perginya pakai baju pesantren, pas lagi ngerokok pakai baju bebas, pas pulang pakai lagi baju pesantren. Gue nggak heran karena gue heran. Maksud gue namanya Ustadz lama gitu di pesantren, pasti kan nggak amalnya, maksudnya bukan amalannya kayak ilmunya. Amalan nggak cuma sholat yang 5 waktu doang gitu kan, sunahnya pasti kan banyak dilakuin dan itu selalu continue terus gitu. Iya. Gak pernah soalnya jeda lah. Kiai gue pas lagi di pesantren gue, jadi senior gue tuh jadi pernah kan ada kebakaran nih, terus itu gue lagi kelas 1, senior gue yang kelas 3 bang pindah ke kelas nih kamar lagi pada minum katanya ya. Terus katanya tuh yang lihat itu tuh pas lagi kayak gitu jadi kelasnya tuh kayak balkon gini nih, ada balkonnya gitu kan. Ini kan paling kelas biasanya balkon gitu. Iya. Satu orang tuh ngeliat tiba-tiba ada kucingnya Kiai nih set. Nah pas abis itu kok ada kucing ini, lihat di langit tuh terus ada kayak slender atau awan gitu, gue lupa ya. Pokoknya ada yang kayak benda melayang. Pas nengok ini udah ada Kiai deh.
Aneh kan? Masuk akal kan? Iya. Berarti ini lebih ke pesan-pesan untuk sobat bener yang mungkin punya keluarga atau lu sendiri yang masih sekolah pesantren. Jangan aneh-aneh. Karena pasti tahu. Karena pasti ustadz atau kiai yang di sana pasti tahu ngapa-ngapain. Iya. Cuman ada yang negor, ada yang enggak. Ada yang enggak. Tapi kebanyakan mereka biasanya enggak sih. Iya, karena kayak ya udahlah. Pengen tahu aja gitu. Cuma kadang-kadang disindir. Iya. Gimana kemarin di sana? Enak ya rokoknya kayak gitu doang. Iya, negor satir. Kan ngeselin ya, orang jadi kayak aduh anjing lah gitu. Jadi yang bikin anak yang merasa bersalah, aduh anjir gue kok kayak gini lagi. Iya, makanya kebanyakan kadang-kadang sekarang mereka zaman gue itu mereka ngerubah strategi ngerokoknya di rumah gue yang di Bogor. Kalau nggak ke rumah temen gue lagi yang di Bogor atau misalkan ya udah beneran pulang beneran gitu ya, rumah ke rumah tuh ya. Iya, rumah mau ngerokok doang gitu. Lah, berarti itu pesan untuk anak-anak pesantren atau sobat-sobat bener pesantren atau punya keluarga, bilang nih jangan aneh-aneh karena orang dalam pesantren itu pasti tahu kelakuan lu. Punya aja yang gitu-gitu. Nah, apalagi udah kayak terlalu menyimpang ya kan, kayak tadi lu mandi di rumah cewek kayak gitu kan, pasti ada. Walaupun yang negor kadang-kadang bukan stop langsung kan, tapi penunggunya atau enggak cabut pirit aja ada yang negor. Gila ya. Sebenarnya nggak cuma di pesantren sih, lebih ke di tempat manapun beretika. Iya. Ya, sekian dari kita. Saya Dandi. Saya Mas Ken 18. Itu akun TikTok. TikTok dong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.